Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Nabila, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah presentasi untuk memenuhi tugas proposal akhir semester. Judul proposal saya yaitu penerapan model pembelajaran tim games turnamen untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar pada mata pelajaran pendidikan agama Islam, mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Miftaul Huda Semboro. Jadi, yang pertama yang akan kita bahas yaitu tentang latar belakang masalah, yang kedua tentang rumusan masalah, yang ketiga tujuan dari penelitian yang saya buat, keempat manfaat dari penelitian, kelima landasan teori, dan yang terakhir yaitu metodologi penelitian. Yang pertama yaitu latar belakang masalah. Jadi saya mengambil latar belakang masalah di sini yaitu model pembelajaran Team Games Tournament atau TGT merupakan salah satu pendekatan yang dirancang untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa, khususnya dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam, Akidah Akhlak. TGT mengintegrasikan elemen kompetisi dan kolaborasi yang dapat menciptakan suasana belajar yang lebih dinamis dan menarik bagi siswa. Penelitian yang saya buat ini menunjukkan bahwa model TGT ini dapat meningkatkan motivasi belajar dan juga bisa mengaktifkan partisipasi mereka dalam proses pembelajaran sehingga mereka merasa lebih terlibat dan bertanggung jawab terhadap pembelajaran mereka sendiri. Setelah itu, yang kedua pembahasannya yaitu rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya buat di sini yaitu bagaimana perencanaan model pembelajaran tim games turnamen untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 4 di Madrasah Ibtidaiyah Miftaul Huda Semboro tahun pelajaran 2024-2025. Dan selanjutnya rumusan masalahnya yaitu bagaimana pelaksanaan model pembelajaran TGT untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 4 di Madrasah Ibtidaiyah Miftaul Huda Semboro tahun pelajaran 2024-2025. Dan terakhir rumusan masalahnya yaitu bagaimana evaluasi dari model pembelajaran TGT ini untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 4 di MI Miftaul Huda Semboro tahun pelajaran 2024-2025. Nah, yang selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini yang pertama ada mendeskripsikan perencanaan dan juga mendeskripsikan pelaksanaan dan juga yang terakhir mendeskripsikan evaluasi model pembelajaran tim games turnamen untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 4 pada tahun 2024-2025. Dan yang selanjutnya saya akan membahas tentang manfaat penelitian yang saya buat, yaitu yang pertama ada manfaat teoritis. Manfaat teoritis dalam penelitian ini tuh diharapkan untuk memperluas wawasan pengetahuan, khususnya untuk penerapan tim games turnamen dalam model pembelajaran ini di kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah Miftaul Huda Semboro. Jadi hasil dari penelitian ini tuh juga diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua manfaatnya yaitu tentang manfaat praktis. Yang pertama bagi peneliti. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan, pengetahuan, dan pengalaman mengenai yang bermanfaat dalam menerapkan model pembelajaran TGT untuk meningkatkan motivasi dan minat belajar siswa. Dan yang kedua, manfaatnya bagi guru. Hasil penelitian ini tuh diharapkan dapat membantu dan juga meningkatkan keterampilan guru dalam menggunakan
menggunakan model pembelajaran sehingga mampu menciptakan proses pembelajaran yang berkualitas. Yang ketiga yaitu bagi sekolah. Bagi sekolah ini penelitian diharapkan dapat menjadi referensi dalam penerapan model pembelajaran TGT di kegiatan belajar mengajar. Yang keempat yaitu manfaatnya bagi UIN khas Jember diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan juga landasan bagi mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian dengan tema serupa. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa dan juga bisa mengembangkan studi dalam bidang model pembelajaran. Yang terakhir yaitu manfaatnya bagi masyarakat. Hasil penelitian ini itu diharapkan bagi masyarakat dapat membantu dan juga meningkatkan kualitas layanan atau kebijakan yang berkaitan dengan topik. Selain itu, hasilnya juga bisa memberikan pemahaman yang lebih baik bagi masyarakat dan juga mendukung pengambilan keputusan yang lebih tepat untuk kesejahteraan bersama. Jadi selanjutnya di sini saya akan menjelaskan terkait tentang landasan teori dari proposal yang telah saya buat. Landasan teori yaitu model pembelajaran merupakan suatu kerangka kerja yang digunakan oleh pendidik untuk merancang, melaksanakan, dan juga mengevaluasi proses pembelajaran. Dan model ini juga berfungsi sebagai panduan dalam menciptakan pengalaman belajar yang efektif dan juga efisien bagi siswa. Terdapat berbagai jenis model pembelajaran yang dapat diterapkan masing-masing dengan karakter dan tujuan yang berbeda. Motivasi merupakan konsep yang kompleks dan multidimensional yang berfungsi untuk penggerak utama dan juga dalam perilaku manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Secara umum, motivasi juga dapat didefinisikan sebagai dorongan internal yang mendorong individu untuk melakukan tindakan tertentu dan mencapai hasil yang diinginkan. Minat dapat didefinisikan sebagai dorongan atau ketertarikan individu terhadap suatu objek, aktivitas, atau bidang tertentu. Dalam konteks pendidikan, minat belajar memiliki peranan penting dalam menentukan hasil belajar siswa. Dan yang selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Penelitian ini saya menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif gunanya untuk memberikan penjelasan dalam permasalahan yang akan dijabarkan dalam penelitian ini dan dapat disimpulkan secara deduktif. Penelitian ini yang digunakan oleh peneliti menggunakan metode penelitian studi kasus, yakni penelitian untuk memberikan informasi dan fakta yang dapat secara terperinci untuk mendalami dari lapangan atau kejadian secara akurat di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Huda Semarang. Yang pertama, subjek penelitian yang saya ambil yaitu sumber data dari Bapak Kepala Sekolah dan juga Bapak Wakakurikulum, dan yang terakhir dari guru kelas 4 dan siswa di kelas tersebut. Yang kedua, lokasi penelitian yang saya ambil yaitu sebuah tempat yang dijadikan peneliti sebagai perolehan sumber data yang bertempat di MI Miftahul Huda atau di kelas. Yang terakhir yaitu keabsahan data. Keabsahan data yang saya uji ini dengan menggunakan teknik triangulasi yang bersifat mengkolaborasikan berbagai sumber data yang ada dengan teknik pengumpulan data. Dalam hal ini saya menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Yang selanjutnya yaitu saya menggunakan teknik pengumpulan data. Yang pertama ada observasi dan juga wawancara dan dokumentasi.